Halo semuanya, kembali kita lanjutkan proyek latihan membuat game edukasi yang sebelumnya ya. Jadi pada penugasan sebelumnya, saya sempat tidak hadir, saya titipkan ke guru pengganti. Saya harap kalian sudah melanjutkan ya. Di menu yang kedua, kita akan fokus di menu yang kedua, yaitu tebak gambar. Saya harap kalian bisa mengikuti instruksi yang saya berikan pada dokumen project itu, dan saya harap sudah ada yang berproses, bahkan mungkin sudah ada yang selesai ya. Nah, kalau misalnya ada yang masih bingung atau misalnya belum selesai, masih stuck gitu ya, silakan bisa simak pembahasan saya lewat video ini. Nah, kalau sudah di menu berhitung, kita lanjut membuat scene baru. Ya, di sini kita baru hanya 2 scene saja. Kita buat scene bisa melalui insert scene atau di panel scene ya, add scene ya. Insert scene seperti itu ya. Lalu kemudian kalian berikan nama sesuai dengan judul menunya ya. Di sini tebak gambar ya. Kita buat di sini tebak gambar. Nah, kemudian untuk tampilan backgroundnya juga masih sama. Ya, kita copy saja ya biar cepat nanti. Di sini saya copy di bagian ini ya. Copy frame, copy layer juga bisa ya. Kita bawa ke scene yang baru. Oke. Nah, kemudian buat layer lagi sama seperti di menu yang sebelumnya. Kita buat juga tampilan backgroundnya dengan gambar ini ya. Gambar papan kayu ini. Untuk button yang di atas masih tetap sama ya. Button kembali ke menu awal dan button audio itu tetap kita masukkan nanti. Kemudian di sini saya akan buat background title-nya. Ya, sama di sini ada petunjuk juga. Nah, ini kalau misalnya konsep desainnya sama, jadi lebih gampang kita buat desain interface pada konten-konten berikutnya ya. Karena kita hanya tinggal mengambil beberapa bagian sehingga tidak perlu lagi mengatur ulang ya. Atau bisa copy layer secara keseluruhan itu ya. Untuk petunjuknya di sini sama kita isikan juga sebatas ini ya. Nanti teksnya kita akan ubah ya. Nanti bukan lagi pilih jawaban benar, tetapi nanti kita buat seret dan lepas itu, atau misalnya drag and drop gitu ya. Oke, di sini untuk button menu dan button audio kita ambil dulu di sini. Ini nanti kalau sudah selesai, baru kita bahas untuk fungsi audionya ya. Nanti belakangan kita bahas itu. Sementara kita fokus dengan kontennya dulu. Kalau ada yang sudah bisa menambahkan audio, sound effect, atau musik, nanti silahkan bisa ditambahkan secara mandiri ya. Banyak ada tutorialnya di YouTube ya. Oke, di sini untuk instance name-nya masih tetap sama ya. Cuma nanti kita akan buat nama functionnya yang berbeda. Kemudian ya mungkin itu saja dulu. Nah, di bagian ini ya. Di bagian teks petunjuknya. Ya, di bagian petunjuknya saya copy dulu.
Ini di sini ya. Oke. Nah, petunjuk kita ubah dulu. Di sini bahasanya nanti seperti ini ya. Nah, ini saya ambil contoh tampilan yang sudah jadi. Nah, kita buat ini ya. Pilih dan seret gambar seperti itu ya. Oke, ini saya copy saja biar cepat ya. Nah, pilih dan seret gambar yang benar. Ya, jadi pilih dan seret gambar atau misalnya pakai istilah bahasa Inggris boleh drag and drop picture gitu ya. Silahkan nanti dikemas sendiri. Untuk jumlahnya sebagai contoh saya buat 5 saja biar tidak terlalu banyak nanti. Kalau ingin buat 10 juga silahkan bisa. Kita buat penskoran karena di sini jumlahnya 5, jadi nanti setiap soal jawaban benarnya dapat skor 20 ya. Kalau sebelumnya itu kita berikan 10 karena ada 10 soal. Nah, di sini karena ada 5 kita berikan 20. Jadi genap nanti ya, 20 kali 5 jadi 100. Target skor maksimal itu 100 ya. Kemudian untuk gambar nanti kita variasikan seperti contoh screenshot yang saya berikan. Silahkan seperti itu nanti. Dan nanti kita isi dengan timer juga. Dan ada tombol mulai di bawah. Tombol mulai di sini, tombol mulai kita samakan dulu ya. Button mulainya di sini. Saya akan buat terpisah di sini ya. Buttonnya. Kalau mau digabung juga bisa karena di sini tidak ada button opsi yang kita buat. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi saya gabungkan saja di sini dengan layar konten karena tidak ada button opsi yang akan kita buat ya. Nanti konstruksinya sama seperti ini ya. Nah, ini perhatikan di sini. Nah, jadi kita buat sebatas 5 soal saja yang berisi gambar dengan penempatan secara acak. Oke, seperti ini ya. Nanti tampilan di bagian layout soal ya. Ini sama dengan di bagian main menu. Di bagian main menu, kemudian nanti kita berikan background juga, lalu tempatkan satu gambar sebagai tempat drop gambarnya ya. Jadi konsepnya di sini adalah drag and drop puzzle itu. Ya, puzzle gambar buah. Jadi gambar yang mana yang cocok nanti itu yang akan jadi jawaban benar. Nah, silakan nanti kalian pilih aset yang sudah saya berikan dari gambar-gambar yang sudah ada itu. Beberapa juga sudah saya buat versi line art-nya yang khusus kita buat untuk puzzle dengan konsep drag and drop. Ya, nanti ada gambar pisang di sini, ada gambar lemon, jeruk, ada semangka, silakan dipilih. Kalau mau buat sendiri dengan gambar lain silahkan juga. Ya, di sini contoh hanya beberapa saja yang saya buat, tidak banyak ya. Saya buat bentuk yang unik-unik saja. Dan ini semuanya kita tempatkan dalam satu layer. Ya, dalam satu layer. Layoutnya tidak harus seperti ini ya. Oke, di sini saya ambil dulu untuk layoutnya di sini ya. Ini gambar layoutnya. Ya, ini. Oke. Ini kita buat keyframe dulu ya. Kita buat keyframe dulu di bagian background ya. Di bagian background ini saya buat keyframe dulu, insert keyframe sama seperti sebelumnya. Nah, kita modifikasi tampilannya di sini. Nah, ini saya hapus dan saya paste. Oh, sorry, bukan ini yang harus dihapus. Nah, ini ya. Oke, ini saya buat seperti itu dan background yang coklat ini kita
ambil di bagian main menu ya, yang bentuknya seperti ini. Ini sama seperti di bagian main menu. Ya, seperti ini. Oke, ini kita ganti. Nah, seperti itu. Kenapa kita berikan background putih? Karena nanti agar lebih jelas ya, kontras warna antara background objek dengan objek yang akan kita letakkan itu ya. Kemudian di bagian konten, kita buat juga keyframe. Nah, kita buat keyframe dan kita hapus ini ya. Kita masukkan di sini gambar-gambar buah. Nah, nanti ukurannya silakan disesuaikan ya. Tidak harus sama persis dengan yang saya buat. Tetapi nanti atur juga penempatannya agar tidak terlalu mepet dengan batas ya. Oke. Di sini gambar yang pertama, ini gambar delima ya. Ini saya cek dulu ukurannya sekitar 296 ini. Oke, silakan cari gambar yang saya berikan. Nah, di sini ada gambar line art-nya. Kita masukkan. Ini format gambar PNG ya, PNG yang sudah saya berikan. Di sini sudah saya atur sebelumnya di Adobe Illustrator. Jadi gambar yang sama saya jadikan line art. Nanti kalau sudah selesai semua prosesnya, kita akan coba bahas ya bagaimana cara buat gambar seperti ini ya. Kalau kalian dapat gambar yang memang sudah jadi di Google misalnya, silakan bisa dipakai. Tetapi pastikan nanti ketentuannya seperti ini ya. Oke, di sini yang saya gunakan ukurannya 296 pixel ya. Lebarnya itu ya, proporsional ya. Kemudian ini pastikan dulu di tengah-tengah. Oke, sudah. Lalu di bawahnya masih di layar yang sama. Kita langsung masukkan gambar buah ya. Kita berikan 3 saja di sini. Nah, sesuai contoh di sini ada lemon, jeruk, delima. Saya masukkan gambar jeruk dulu ya. Di sini ada jeruk. Ukurannya sama juga ya. Ukurannya kita buat ini karena sudah ada gambar yang sama, jadi tidak perlu ya. Nanti silakan dicek kembali library-nya. Apabila sudah ada aset gambar yang sama, nanti akan muncul notif seperti itu. Apakah nanti akan di-replace dengan nama baru atau diabaikan itu ya. Karena saya sudah pernah menggunakan ya, kita sudah masukkan gambar yang sama di menu berhitung, jadi silakan dicek dulu. Kalau memang sudah ada gambarnya, kita ambil saja di library. Di sini gambar jeruk ya tadi ya, jeruk yang ini. Nah ini, ya saya lupa di sini ternyata sudah terpakai ya. Jeruk kita masukkan seperti ini. Kita atur ukurannya di ukuran yang sama. Nanti ukuran gambar line art dengan gambar buah yang real itu, yang original version harus sama ya. Jangan dibuat beda, nanti kalau nggak sama akan aneh kelihatannya. Tidak pas itu ya. Pastikan sama. Kurang lebih di posisi ini ya. Nah, ya seperti ini. Kemudian lagi satu di sini ada lemon. Cek dulu apakah di sini ada lemon. Kalau tidak, kita masukkan gambar lemon. Set ukuran yang sama juga. Dan terakhir gambar delima.
Gambar D5 kita lihat dulu apakah sudah masuk. Kalau belum kita masukkan lagi. Gambar D5 ini gambar D5 dengan jawaban yang benar ya nanti ya. Nah, seperti itu ya. Dan gambar ini kita jadikan movie clip ya. Kita jadikan movie clip dan pastikan diisi instant name ya. Di sini sebagai contoh instant name-nya sesuai dengan nama buah ya. Ini jeruk, kemudian ini lemon, ini D5. Dan nanti di sini silakan dibuat nama yang berbeda, misalnya tempat D5 atau nama lain lah istilahnya ya. Jadi nanti karena gambar buahnya beda-beda, nanti silakan diisikan instant name-nya itu ya. Ini kita jadikan movie clip dulu, mulai dari sini ya. Ya. Jadi semua jadikan movie clip tanpa terkecuali. Jangan sampai salah ya. Ini harus jadi movie clip, bukan button. Ini movie clip, registrationnya di center point. Nah, di sini saya beri nama tempat D5. Dan instant name-nya langsung kita isi. Tempat D5. Kemudian ini kita jadikan movie clip juga dengan nama jeruk. Instant name-nya juga kita berikan nama yang sama. Dan begitu seterusnya ya. Jadi setelah ini buat keyframe baru pada frame selanjutnya. Ya. Langsung saja insert keyframe ya. Kemudian diganti gambar buahnya. Lalu dijadikan movie clip dan diisi dengan instant name. Oke, ini tampilan soal pertama. Untuk skripnya nanti sama seperti latihan sebelumnya ya, yang pernah saya bahas, yaitu latihan drag and drop object. Coba kalian buka latihan yang sebelumnya. Saya harap file latihannya masih ada. Latihan yang menampilkan dua objek seperti ini. Jadi nanti konsepnya sama seperti ini. Ya. Nanti apabila mengenai objek yang bukan tempatnya, dia akan kembali ke titik awal. Apabila nanti sudah masuk, dia tidak bisa kita geser ya. Nah, apabila nanti sudah menemukan jawaban benar, kita akan langsung bawa ke frame berikutnya ya, sama seperti di menu berhitung. Ya, jadi begitu ketemu jawaban benar, nanti langsung ke soal berikutnya dengan gambar yang berbeda. Nah, kalau di sini kan satu halaman saja kita bisa reset kembali itu. Dan nanti kita akan buat apabila objek itu bersinggungan seperti ini, kita akan buat kembali ke titik awal dan termasuk juga apabila ditempatkan di titik yang berbeda meskipun tidak bersinggungan. Kalau ini kan masih bebas ya. Nanti kita akan buat dia kembali ke titik awal itu ya. Nah, silakan buka latihannya itu pembuatan skripnya ya. Jadi skripnya sama seperti latihannya itu. Oke, ini silakan dilanjutkan. Lanjut ke soal yang berikutnya, insert keyframe, dan kalian ganti semuanya. Ya, kalian hapus lalu masukkan lagi. Atau misalnya begini, kalau misalnya sudah ada objek yang sama ya, kalian bisa gunakan swipe symbol ya. Tetapi apabila tidak memungkinkan, kalian hapus saja dan
atur ulang ya, masukkan lagi sampai dengan gambar itu berurutan ya. Oke, bagian ini saya percepat, silakan nanti dilanjutkan di soal berikutnya ya. Nah, kalau sudah di bagian akhir nanti pastikan kalian lengkapi juga dengan bagian hasil, ada benar, salah, skip, dan skor. Ditambah dengan button ulangi. Hanya saja di bagian dynamic text-nya, untuk benar, salah, skip, dan skor, kalau pada menu berhitung kita buat di sini hasil benar, kemudian hasil salah, ini instant name-nya ya. Lalu kemudian hasil skip dan hasil skor. Di sini kita bedakan namanya ya. Sebagai contoh di sini saya akan berikan penomoran. Jadi di sini saya buat hasil benar 2, kemudian hasil salah 2, lalu hasil skip 2, hasil skor 2. Kalau namanya sama, hasil benar itu saja misalnya, nanti akan terjadi crash dan error. Jadi dibedakan ya. Dibedakan bisa menambahkan penomoran atau dengan nama lain. Oke, pastikan juga setiap objek yang akan kita berikan script itu sudah diisi dengan instant name. Silakan cek kembali nanti bagian objek gambar buah yang akan kita berikan fungsi script. Pastikan sudah lengkap berisi instant name. Dan di bagian menu ini pastinya ada objek yang sama, ada juga objek yang berbeda. Nanti pastikan diisi dengan instant name. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke bagian script ya. Pastikan dulu strukturnya seperti ini semua ya. Jadi konsepnya semua sama, frame by frame. Di sini saya buat contohnya hanya 5 soal saja dulu ya, biar tidak terlalu banyak. Oke, sampai di sini saya harap sudah paham semua. Dan setelah ini kita lanjut dengan menambahkan action script-nya. Silakan dikerjakan dulu bagi yang belum. Kalau bagi yang sudah, nanti kita lanjut di bagian script.